Alhamdulillahilladzi tabaraka wa ta'ala wa usalli wa usallim ala sabwati halqi wa khatami anbiya'ihi wa rasulih Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladina yujahiduna billahi haqqa jihadih fa'atahumullah sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yujahiduna bi amwalihim wa anfusihim. Faqala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum biha khalidun. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah salatil Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izinnya lah hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai muslim, yakni sholat Jumat dengan berjamaah. Besar harapan kita, mudah-mudahan apa yang telah dan yang akan kita laksanakan nanti dijadikan amal ibadah yang dibalas dengan limpahan pahala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dengan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah salatil Jumat rahimakumullah. Kita sebagai muslim tentu saja sangat yakin akan adanya kehidupan akhirat. Bahkan kita sangat menginginkan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat nanti dengan masuk surga. Nah, seandainya surga ini seperti sebuah negara yang akan kita kunjungi, maka ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Karena sekiranya syarat-syarat itu tidak kita penuhi, mana mungkin kita bisa masuk ke negara tersebut. Misalnya kita ingin ke Mekah, Madinah, tentu syarat pertama kita harus punya paspor, punya visa, dan juga dana. Begitu pula kalau kita menginginkan masuk surga, tentu ada syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah iman dan beramal soleh. Yang kedua adalah takwa. Yang ketiga bertaubat. Nah, kalau kita lihat dari tiga syarat ini, misalnya pertama adalah beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh ini seperti dua sisi mata uang yang tidak boleh dan tidak bisa dipisah-pisah. Karena kalau dipisah dia tidak laku. Jadi kalau orang hanya mengatakan saya beriman tapi tidak membuktikan keimanannya, ini juga sebuah pertanyaan. Tetapi kalau betul-betul dia beriman, mantap keimanannya, dan dia lakukan amal soleh, Allah sudah menetapkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-82 tadi, alladzina amanu wa amilus sholihat, kata Allah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, maka bagi mereka adalah apa? Penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga itu. Jadi yang dimaksud dengan iman sini tentu saja bukan sekedar i'tiraf, bukan sekedar pengakuan, tetapi perlu pembuktian. Jadi kalau ada orang mengatakan saya beriman, tapi tidak membuktikan, ya itu masih dipertanyakan keimanannya. Karena itulah bukan sekedar ucapan. Bahkan kalau kita melihat di dalam surat Al-Hujurat misalnya, orang yang beriman kepada Allah ini tidak ada sedikit pun keraguannya kepada Allah, dan juga tidak ada keraguan terhadap ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibuka dalam surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa lam yartabu. Sesungguhnya orang mukmin, orang yang beriman adalah alladzina amanu billah, dia beriman kepada Allah wa rasulihi wa lam yartabu, dan tidak ada keraguan sedikit pun. Kita harus tanamkan ke dalam diri kita, ingat,
hidup ini bukan maunya kita. Hidup ini adalah maunya Allah. Kalau semuanya sandaran kita adalah kepada Allah, maka bagaimanapun apapun yang kita hadapi, kita akan nyaman. Kenapa? Karena bukan yang mengatur hidup kita. Bukan kita yang mengatur ini, adalah Allah. Ini harus kita yakini betul. Sehingga dalam bagaimanapun, berat bagaimanapun ujian yang kita hadapi, tentu saja kita akan tetap saja dalam kondisi ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul pernah ingatkan, apa kata Rasulullah? Masalul mu'mini kamasali zar'i. Perumpamaan mukmin itu seperti pohon. Perhatikan pohon, musim panas pasti dia kepanasan, musim hujan pasti dia kehujanan. Kalaupun ada angin, dia pasti keanginan. Artinya orang hidup itu tidak akan pernah lepas dari ujian. Hanya saja ada ujian dengan kesulitan, ada ujian dengan kemudahan. Tetapi kadang kita memandang kalau kesulitan itu ujian, kemudahan bukan ujian. Ketika diberi kemudahan rizki, seakan-akan bukan ujian. Tapi ketika mendapatkan kesulitan, dia mengatakan ujian. Sebenarnya keduanya ujian. Bagaimana kita tahu kualitas iman kita kalau tidak ada ujian? Emas saja bisa diketahui 24 karat, 22 karat. Setelah diproses, sebelum diproses, dia tanah saja. Begitu pula kualitas iman kita. Kita akan mantap imannya ketika menghadapi proses atau ujian. Dan kalau benar-benar mantap keimanannya, dipastikan tadi surah Al-Baqarah 82, yaitu penghuni surga yang kekal di dalamnya. Hadirin kaum muslimin jamaah salatul Jumat rahimakumullah. Lalu apa tugas kita sekarang? Kewajiban kita sekarang? Kalau kita perhatikan sekarang ini, semakin hari godaan dan tantangan hidup semakin besar dan juga semakin berat. Sudah banyak saudara-saudara kita yang tergelincir dari jalan yang benar, mereka menempuh jalan yang tidak benar. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup menghadapi godaan dan tantangan hidup yang berat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa potensi baik dan buruk tentu ada pada kita. Nah, di sini tinggal kembali kepada kita manusia. Apakah kita akan terus menjaga kesucian diri kita, atau kita mengotori diri kita dengan berbagai macam kesalahan dan dosa? Seandainya terus kita menjaga kesucian diri kita, Allah nyatakan di dalam Al-Quran surat As-Samas, qad aflaha man dakkaha wa qad khaba man dasaha. Kalau kita terus menjaga kesucian diri, maka kita dikatakan orang-orang yang beruntung. Berarti kalau kita mengotori diri kita, kita adalah orang yang rugi. Karena itulah setiap kita harus menjaga kesucian diri kita dengan cara melaksanakan sebanyak mungkin amal soleh ini. Dan jauhi apapun bentuknya yang dilarang atau yang diharamkan. Hadirin kaum muslimin jamaah salatul Jumat rahimakumullah. Nah, agar kita tetap berada dalam kesucian, maka kita harus mempertahankan iman kita dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Apakah situasinya tadi dalam kesulitan ataupun dalam kemudahan, tetap kita harus mempertahankan iman kita. Nah, untuk dapat mempertahankan iman kita, maka ada beberapa petunjuk yang harus menjadi pegangan kita, yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memahami arah hidup yang berujung pada kebahagiaan akhirat. Kenapa? Kita harus sadar bahwa kesementaraan hidup di dunia ini adalah pasti. Dunia ini bukan tujuan, tapi dunia ini adalah jembatan. Kalau jembatan ini betul-betul kita jaga dengan baik, insya Allah kita akan sampai kepada tujuan. Dengan cara bagaimana? Yaitu kita patuhi apa yang diperintahkan Allah, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Berarti kita membangun jembatan dengan baik, maka kita akan sampai tujuan. Tetapi kalau dunia kita jadikan tujuan, bukan jembatan, maka kita akan menderita. Karena itu Rasul pernah mengatakan bahwa manusia ini adalah sebagai musafir. Seorang musafir pasti akan pulang kampung. Kalau kita tanya, mana yang lebih kita cintai? Apakah yang akan kita bawa pulang kampung atau yang akan kita tinggalkan?
Mungkin dalam perkataan orang mengatakan bahwa yang akan dibawa inilah yang saya cintai dan yang saya tinggalkan tidak saya cintai. Tetapi nyatanya kalau urusan dunia berapapun dia keluarkan. Misalnya dia beli baju, dia beli sepatu, dia sampai jutaan. Tapi ketika diminta untuk berinfak, ada kelopak yang lewat, mungkin hanya 5.000 ataupun 2.000. Padahal yang 5.000 atau 2.000 itulah yang akan dibawa pulang. Sementara yang kita beli misalnya, baju macam-macam kita mati, pasti kita nggak bawa. Jadi kalau kita tanyakan diri kita, mana yang lebih kita cintai? Ingat, kita adalah seorang musafir yang pasti akan pulang kampung. Karena itulah persiapkan bekal. Karena itulah dunia kesementaraannya adalah pasti. Karena itu kita harus siapkan. Yang sementara ini kita siapkan dengan baik, dengan keimanan dan ketakwaan, agar kita tidak menjadi manusia yang menyesal dengan penyesalan yang berkepanjangan. Hadirin kaum muslimin jamaah sholatil Jumat rahimakumullah. Ketika kita melakukan kebaikan, kalau ditanya apakah setiap manusia bisa membawa kebaikan itu? Karena begitu istimewa di dalam Al-Quran Allah mengatakan, man da'a bil hasanati falau asru amsalihah. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan, maka nilai pahalanya 10. Tetapi ada satu ungkapan, melakukan kebaikan semua orang bisa, tetapi membawa kebaikan kadang tidak bisa. Contoh sederhana, kalau ditanya apakah kita sudah pernah bersedekah? Ya. Apakah sedekah yang kebaikan itu nilainya bisa dibawa? Tergantung niatnya. Ada orang bersedekah karena tidak enak, bukan karena Allah. Jangankan sedekah, ada seorang yang berhaji, ketika ditanya, kenapa Anda berhaji? Saya tidak enak karena besan saya sudah haji semuanya. Kalaupun itu biaya yang besar dia keluarkan, makan waktu yang begitu lama, menguap fisik dan sebagainya, maka nilainya tidak ada. Kenapa nilainya tidak ada? Karena yang dia lakukan bukan karena Allah, karena tidak enak. Lalu kita bertanya sama diri kita, ketika kita melakukan kebaikan, apakah benar-benar yang kita lakukan lillahi ta'ala atau ada niat yang lain? Karena itulah kalau ada niat yang lain, melakukan kebaikan sudah bisa, tetapi membawa kebaikan inilah masih sebuah pertanyaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang bisa melakukan kebaikan dan bisa membawa kebaikan itu. Kemudian yang kedua, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah sebenarnya pedoman hidup kita. Kalau pelaut barangkali Al-Quran dan Sunnah ini diibaratkan seperti kompas. Jadi ketika dia misalnya menjadi lautan, mengikuti kompas ini yang menunjukkan arah tujuan, dia pasti akan sampai. Nah kalau kita misalnya yang Al-Quran dan Sunnah ini pedoman hidup, sudah kita abaikan, kita tidak perhatikan, jangan-jangan kita di dunia saja sudah menderita. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti jalan yang benar. Kapan kalau manusia kehidupannya tidak orientasinya kepada mencari keridhaan Allah, mudah mengabaikan yang namanya Al-Quran dan As-Sunnah itu. Karena itulah Rasul pernah menyatakan bahwa nanti di akhir zaman itu kadang Al-Quran aja tinggal tulisan saja, Islam tinggal namanya saja. Mereka baca tapi kadang mereka langgar. Karena itulah ketika ada seorang datang ke Abu Lais, dia merasa sudah banyak berdoa tapi tidak dikabulkan. Apa kata Abu Lais? Salah satu yang membuat tidak dikabulkan karena hatimu mati, yaitu qara'tumul Qur'an walam ta'malubi. Kamu baca Al-Quran, kami tidak kamu amalkan isinya Al-Quran itu. Itu membuat kita hati mati. Kalau sudah mati, kita berdoa pun tidak dikabulkan. Walaupun Allah dalam Al-Quran sudah menyatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku akan kuperkenankan permohonanmu. Tapi kenapa seakan-akan tidak terkabulkan? Karena hati kita mati. Nah kalau hati mati, sementara fisik hidup, berarti kita berjalan di hadapan Allah seperti bangkai yang berjalan. Karena itulah hidupkan rohani kita. Kenapa? Karena kita biasanya sibuk mencari obat hanya bersifat lahiriah, tapi kita tidak bisa mencari obat untuk batiniah. Padahal kalau bicara penilaian Rasulullah, Rasulullah pernah mengatakan penilaian Allah itu bukan pada fisik, tapi pada hati. Innallaha la yanzuru ila samikum wala ila suwarikum,
walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi yang dinilai oleh Allah adalah hati, bukan fisik. Kalau ditanya, lebih banyak mana yang kita pelihara, fisik kita atau hati kita? Fisik sedikit saja ada perubahan, cepat datang diperbaiki. Wajah misalnya kalau langsung dicuci. Bagaimana dengan hati? Padahal hati adalah sumber kebahagiaan. Kalau hatinya bersih, maka semuanya akan bersih. Karena itulah ada orang pernah mengatakan begini, kenapa saya rajin sholat, tapi kok saya galau terus? Kenapa saya ibadah setiap saat, tapi kenapa tidak pernah ada ketenangan? Bukan sholat yang salah. Yang salah adalah orang yang sholat. Kenapa? Kita sudah melepaskan dunia saja yang ditandai dengan takbiratul ihram, melepaskan dua tangan di jalan sholat itu, kadang kita tidak melepaskan yang sebenarnya. Padahal ketika kita melepaskan Allahu Akbar itu seakan-akan salamun ala dunia, selamat tinggal dunia. Berarti kita hanya terfokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalimatnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, selain Allah adalah kecil. Tapi tetap saja ketika sholat ada yang ingat duit, ada yang ingat, berarti dia menipu dirinya sendiri. Wajar kalau sholat tidak menghasilkan ketenangan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak fokus menghadap Allah. Padahal setelah itu dia ucapkan wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan diriku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ketika bicara wajah, tentu saja totalitas, bukan sekedar wajah dari kepala sampai kaki, tapi pikiran kita kadang masih aja berprinsip kepada yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berpegang teguh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Nah, kemudian Rasulullah mengingatkan, taraktu fikum amrayni wa in tamasaktum bihima lan tadilu abada. Ku tinggalkan kepada kalian dua. Itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kalian pegang ini, kalian pegang erat-erat, maka dipastikan kalian tidak akan pernah tersesat. Kemudian yang ketiga, yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, mempunyai ikatan jamaah yang kuat. Nah, syarat kedua untuk masuk takwa, masuk surga itu adalah takwa. Secara harfiah, takwa itu adalah memelihara diri. Sehingga orang yang bertakwa adalah orang yang memelihara dirinya dari hal yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya para ulama memberikan definisi kata takwa itu, yakni imtisalul awamir wazinabun nawahi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Lalu kita bertanya kepada diri kita, apakah saya termasuk orang yang bertakwa? Kalau kita benar-benar termasuk orang yang bertakwa, berarti kita hanya melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah, kita tinggalkan semua apapun yang dilarang oleh Allah. Lalu kita tanya lagi, pernahkah ada fitnah? Pernahkah ada gosip di antara kita? Kalau ada, berarti itu baru ucapan takwa. Belum sebenarnya kita bertakwa. Kenapa? Karena fitnah dan gosip dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita hanya ngomong saja, membuktikan belum. Karena itu mudah-mudahan ketika mendengar setiap Jumat sering diingatkan, ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi benar-benar bukan sekedar ucapan takwa, tapi takwa yang sesungguhnya. Kemudian Rasulullah juga menjelaskan, takwa diterjemahkan dengan kata takut. Rasul pernah mengatakan, kata Rasulullah, al-mu'minu baina makhafataini. Orang mukmin ini berada di antara dua ketakutan. Yang pertama, baina adalin qad mado, la yadri mallahu sani'un bihi, yaitu sisa atau ajal kita yang sudah berakhir. Misalnya dari mulai kita balik sampai hari Kamis kemarin, itu sudah berlalu. La yadri mallahu sani'un bihi. Kita ini tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah. Apakah dari mulai balik sampai Kamis kemarin ada dalam ridho Allah? Harus kita bertanya pada diri kita. Nah, kalau kita merasa banyak kesalahan, kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, baina adalin ma baqiya la yadri mallahu qadin bihi. Sisa umur kita pun nggak tahu apa yang diputuskan Allah. Apakah nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, kalau kita ingin menjaga itu, kan kita ingin berharap betul-betul husnul khotimah, maka isilah hari-hari kita dengan kebaikan. Kenapa? Agar jangan sampai terjadi misalnya ketika kita melakukan kesalahan, disitulah akhir kehidupan kita. Berarti bukan husnul khotimah. Maka yang terakhir, syarat yang ketiga adalah taubat. Kenapa kita bertobat? Kita sadar siapapun kita, tetap kita adalah manusia.
Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Mau kiai, mau ustadz, siapapun yang namanya manusia pasti punya salah. Rasul saja yang dijamin masuk surga. Ada 2 hadis, satu riwayat Muslim, yang kedua riwayat Bukhari, di mana dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi yang dijamin masuk surga selalu beristighfar sebanyak 100 kali setiap hari. Dalam hadis Bukhari yaitu 70 kali. Lalu kita bertanya kepada diri kita, apakah kita yang sudah dijamin masuk surga? Lalu berapa istighfar yang sering kita ucapkan? Apakah pada saat kita beristighfar konsentrasi betul kepada Allah? Yang kita saksikan kadang orang mengucapkan astagfirullah tapi fisiknya entah kemana kita tidak tahu. Ada yang astagfirullah tapi dia sibuk dengan teman-temannya. Apa seperti itu? Padahal kita sedang memohon kepada Allah. Tanya pada diri kita, pintaskah misalnya kita minta sama si A, tapi kita menghadap ke si B. Ketika kita bilang ke si A, bagilah aku, tapi kita menghadap ke si B. Bagaimana si A itu? Jadi kalau kita mengucapkan astagfirullah, berarti kita konsentrasi bahwa kita sedang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perintah Rasul. Setiap kita selesai sholat, Rasul menganjurkan sebanyak 3 kali kita untuk beristighfar. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil qanadim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu alim wa ghafurur rahim warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa ya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa lamu anallaha amarakum bi amrin badabi min nafsi wa tanabi malaikatil musabbihati bi faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warda al-badil abad-rasidin nabi bakr wa umar usman wa ali wa la baqiyati sahabati wa tabi'ina wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Ghafur ighfir dzunubana fa innaka ghafurur rahim. Ya Ghafur ighfir dzunubana fa innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idzal qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Tasbihu yakum was'alu min fadlikum alaikum wa barakatuh.